وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويؤذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembacaannya, mudah-mudahan senantiasa dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kita mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Meninggal acara yang kita nantikan yaitu tausiah ceramah masalah silaturahmi IKS yang dipimpin dengan Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Habib Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami berserahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di belakang ada terdengar membalas. Semangat, ya kan? Semangat Pancasila. Sekali lagi gue sampaikan. Mudah-mudahan yang menjawab salam akan mendapatkan keberkahan daripada Maulid Rasulullah SAW. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihi al-mutawatirah wa iyadihi al-mutakathirah ومنانه الغامرة والصلاة والسلام على سيد الأنجم الزاهرة سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في آية أخرى: قل بفضل الله وبذلك فليفرحوا. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي كان معي في الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Majelis Maulid, majelis peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diselenggarakan di Kota Binuang atau Desa Haruban, Kecamatan Kabupaten Tapin. Kemudian majelis peringatan Maulid ini dirangkai dengan peresmian pengesahan warga dan pendekar angkatan 134 periode 120, mungkin seperti itu, tahun 2022 atas nama IKSP Kerasakti Pusat Madiun Cabang Tapin, dan dirangkai dengan acara khol daripada sesepuh pencaksilat yang ada di Haruban ini. Semoga dengan niat mengambil keberkahan daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, membesarkan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebagai tanda anak yang berbakti kepada kedua orang tua dalam pelaksanaan khol, mudah-mudahan kita yang berhadir di kesempatan malam hari ini mendapatkan barakah, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, keberkahan daripada peringatan Maulid, dan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tercatat kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, diakui sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakui sebagai anak yang berbakti oleh kedua orang tua kita, dan diakui pula sebagai murid yang berbakti kepada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ulun atas nama daripada pengisi kegiatan malam hari ini, sebelum dan sesudahnya memohonkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada kata-kata maupun hal yang kami sampaikan, ada hal-hal ataupun kalimat yang tidak berkenan, sudi kiranya mohon dimaafkan, karena apapun kekurangan-kekurangan kita itu semua dari kita, dan kelebihan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malam hari ini daripada peringatan Maulid sudah mencapai malam yang ke berapa ya? Ada yang masih menghitung? 20?
22. Berarti tinggal seminggu lagi peringatan Maulid. Apakah ini peringatan ataukah perayaan? Peringatan Maulid. Apa bedanya dengan perayaan? Kalau perayaan itu seperti Lebaran, hari raya yang setiap tahun bisa dilaksanakan. Tapi kalau peringatan itu kita selalu mengingat kapanpun. Namun dalam hal Maulud, 1 bulan ini peringatan Maulud, terkhusus bulan Maulud, itu insya Allah keberkahannya sungguh sangat luar biasa, berlipat ganda. Jadi peringatan Maulud ya, diadakan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Adapun selain daripada itu sama, mengingat kelahiran Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa implikasi daripada kelahiran Maulid Nabi? Kenapa sebegitu agungnya Maulid Nabi itu dirayakan oleh umat Rasulullah? Sampai-sampai para pembesar, para tokoh-tokoh dunia begitu memujinya. Dan satu-satunya manusia yang sangat teragung di muka bumi. Bahkan orang-orang kafir sekalipun mengakui kebesaran daripada umat teragung, daripada manusia teragung, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa kelahiran Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dunia ini selamanya di dalam kegelapan, penuh dengan kehinaan, selama-lamanya di dalam kehinaan tanpa kelahiran Maulid Nabi. Karena dunia itu memang hakikatnya hina dan dihinakan. Tetapi karena lahirnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hal-hal yang berkenaan dengan beliau menjadi mulia. Bahkan apapun yang terhubung dengan beliau itu akan menjadi mulia. Karena daripada nurnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menciptakan segala alam yang ada di dunia maupun di akhirat. Seluruh alam itu tercipta daripada nurnya baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan manusia siapapun tanpa hadirnya, tanpa lahirnya Rasulullah, siapapun niscaya dia di dalam kehinaan. Hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah, dia akan berada di dalam kemuliaan. Karena apa? Karena dia memuliakan baginda Rasulullah SAW. Bahkan sampai keturunannya ila yaumil qiyamah. Bagaimana tanda? Bagaimana caranya kita memuliakan Nabi? Dengan berbagai macam syarat. Di antaranya adalah mencintai ahlu baitin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dzurriyyatur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka adalah menjadi pengaman daripada muka bumi ini. Tanpa ada dzurriyyah Rasul, niscaya dunia ini akan selalu di dalam kehancuran, selalu di dalam pertikaian.
Maka oleh karena itu kita perhatikan bagaimana dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang selalu mereka mengikuti langkah-langkah para leluhurnya, mengikuti langkah-langkah para salafnya. Mereka selalu dakwah, mengajak umat, mengajak masyarakat di dalam kebaikan. Jikalau ada yang mengajak masyarakat di dalam pertikaian, maka kita hindari. Jangan sampai kita ikut terlibat. Dan ahlul bait ini selalu di dalam fitnah. Dari datunya sudah difitnah. Dari Imam Hussein sudah difitnah, mati terbunuh. Wafat beliau sampai dipenggal lehernya. Karena apa? Karena fitnah. Imam Hasan dibunuh dengan diracun karena fitnah. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi seorang ahlu fitnah itu, mereka itu lebih kejam daripada seorang pembunuh. Maka hindari kita bergaul dengan orang ahli fitnah. Tidak ada kehidupan di dunia ini yang bisa membawa kedamaian tanpa kehadiran daripada baginda Rasulullah SAW. Begitu pula kita di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Bagaimana kita bisa mengenal diri? Bagaimana kita bisa mengenal ahlu baitin Nabi? Bagaimana kita bisa mengenal daripada jejak-jejak langkah daripada dakwahnya Nabi? Maka kita harus mencintai kepada dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Tetapi hal-hal yang berkenaan, hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum syarak, maka hendaknya kita tinggalkan. Jangan kita ikuti. Ya. Selama itu di dalam kebaikan, maka kita tetap mencintai mereka. Tetapi jangan kita membenci mereka karena tingkah laku. Jangan kita membenci dzurriyyah Rasul karena tingkah lakunya, tetapi hendaklah kita menjaga hati kita di dalam berhusnuzan kepada Allah. Karena prasangka baik itu akan menjadi pembersih daripada hati kita terhadap kotoran batin. Jangan sampai kita berprasangka hal-hal yang buruk terhadap mereka karena tingkah laku mereka. Hindarilah perbuatan-perbuatan hasud, perbuatan-perbuatan benci, adu domba dan sebagainya. Karena mana? Dunia ini semakin akhir kiamat semakin timbul fitnah. Semakin akhir kiamat semakin banyak anak buah Dajjal bertebaran. Belum lagi ilmu Dajjal keluar banyak. Hati-hati. Nah, hati-hati pula di dalam perkumpulan kita ini. Pencak silat dijaga, kesatuan persatuannya dijaga. Ya, jangan sampai menimbulkan fitnah antara sesama teman satu dengan yang lainnya. Apalagi nantinya ada hasutan terhadap anggota yang lebih senior atau penghinaan kepada anggota yang junior yang baru datang. Gak boleh ada rasa sombong. Gak boleh ada rasa sombong, merasa lebih tua. Kalau kita merasa seperti itu, jadinya kita ngikutin iblis. Iblis itu adalah orang yang
paling alim sebelum diciptakan Nabi Adam. Makhluk yang paling alim sebelum diciptakan Nabi Adam. Bahkan sampai menjadi gurunya malah para malaikat. Saking alimnya iblis. Jadi kita jangan heran melihat orang alim tapi sombong. Jangan heran. Karena iblis lebih dulu alim. Iblis lebih dulu sombong. Tapi karena kesombongannya iblis merasa lebih tua, merasa lebih mulia sehingga dia dihinakan dengan sehina-hinanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmunya tinggi loh. Ibadahnya luar biasa. Ibadahnya iblis itu luar biasa kepada Allah. Gak sanggup kita tandingin ibadahnya iblis, gak sanggup. Mau kita puasa setahun. Amaliyahnya iblis tahu nggak? Ribuan tahun diredam di dalam laut. Ribuan tahun diceburkan ke dalam api, sanggup tahan. Itu ilmunya iblis. Tapi apa yang nggak bisa sanggup iblis? Ilmunya iblis yang nggak sanggup apa? Disuruh nggak makan, lapar. Gak dikasih makan, ngamuk iblis. Jadi hati-hati. Kalau ada orang yang dikasih orang kelaparan sampai ngamuk, itu hati-hati. Nah ini sudah waktunya lapar nih, hati-hati. Ayo, jaga nih. Udah jam lapar nih. Hati-hati kalau ada yang emosi, nah kemasukan iblis ntar. Nah, karena iblis paling nggak tahan lapar. Diredam di api, sanggup ribuan tahun, diredam di laut, ceburkan dalam air, sanggup ribuan tahun. Dikasih lapar nggak sanggup. Makanya lihat orang-orang kalau waktu bulan Ramadan, waktu bulan Ramadan itu kelihatan, kelihatan. Nah, itulah karena saking merasa mulianya, merasa lebih tua, merasa lebih mulia, merasa lebih senior, maka timbul rasa sombong kepada makhluk yang lain. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam, namun dia menolak. Karena apa? Karena Adam lebih baru dijadikan oleh Allah. Dia lebih tua. Padahal apa? Iblis nggak tahu cerita. Adam dari siapa diciptakan? Iblis dari siapa diciptakan? Asal usul kejadian iblis nggak tahu. Allah nggak kasih tahu sama iblis. Allah nggak ngasih tahu sama iblis asal usul kejadian seluruh alam ini dari siapa diciptakan. Nggak ngasih tahu. Taunya dia diciptakan lebih dulu daripada tanah. Iblis dijadikan daripada api, sedangkan Adam dijadikan dari tanah. Jadi 4 unsur, api, angin, air, tanah. Lebih dulu api diciptakan, baru angin, air, baru kemudian tanah. Adam diciptakan dari tanah. Iblis, ini junior nih, sombong dia. Nah, karena kesombongannya itu. Padahal iblis gak dikasih tahu. Nah, Adam dikasih tahu sama Allah. Iblis kagak tahu. Artinya masih ada ilmu yang gak dikasih Allah kepada iblis. Apa ilmunya? Sebelum diciptakan 4 unsur daripada api, angin, air, tanah ini, seluruh alam semesta ini dijadikan daripada nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tidak diketahui oleh iblis. Makanya dia sombong. Padahal ada yang lebih tua daripada api. Apa? Nuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Jadi orang yang sudah kalau udah emosi nggak bisa mengontrol, ya, nur yang di dalam ini akan nggak ada fungsi nantinya, nggak ada fungsi. Apa sifat iblis? Merasa lebih tua, merasa lebih senior.
Hati-hati, jaga hati. Karena apa? Bela diri ini intinya adalah menjaga hati, bukan menjaga gerakan agar tidak terkena serangan musuh. Dasar daripada ilmu bela diri adalah menjaga hati. Apa menjaga hati? Jangan marah. Kira-kira begitu. Siapa nih ketuanya? Pak. Kira-kira begitu ya, Pak. Mengendalikan emosi. Itu pada dasarnya ilmu bela diri itu mengendalikan emosi. Kalau kita udah keluar, emosi kita keluar, maka ilmu itu akan cepat hilang. Artinya nggak ada fungsi. Nah, itu yang jelas. Kontrol emosi. Maka ketika Rasulullah SAW datang salah satu orang sahabat meminta nasihat, kata Rasulullah apa? La taghdab. Pulang satu sahabat. Datang lagi nemuin Rasulullah minta nasihat, la taghdab. Jangan marah. Karena yang datang nih orangnya emosional terus. Maka dikasih nasihat sama baginda kita. Jangan engkau marah. Boleh marah, tapi marah karena Allah. Jangan marah karena kita merasa lebih hebat. Kita merasa lebih mulia, kita merasa paling benar. Marah sama orang, nggak bisa. Itu bukan marah karena Allah, itu marahnya setan, emosi. Kalau kita marah karena Allah, hati harus dikontrol. Misal, ada yang menyerang nih, perguruan. Nah, jaga hati. Yang paling dijaga adalah kontrol emosi. Begitu. Emosi, hati-hati. Karena apa? Kalau sudah emosi, nggak fokus lagi. Nah, Masya Allah, sekarang masih di dalam usia zaman sekarang perkembangan pesat. Ilmu bela diri di daerah Binuang makin bertambah santrinya. Berarti makin banyak yang cinta kepada sunnahnya Nabi. Karena bela diri adalah bagian daripada salah satu sunnahnya Nabi. Nah, bagaimana bela diri, bagaimana pencaksilat kita ini menjadi sesuatu hal yang bernilai ibadah di sisi Allah. Jadi bukan ibadah itu cuma di atas sajadah, terus ketik-ketik tasbih, atau baca zikir. Ya orang silat juga mungkin pakai zikir ya, begitu Ustaz. Pakai zikir. Zikir silat macam-macam, bela diri, ya. Ada yang dengan amalia, ada yang dengan amalia, ada yang dengan zikir nafas. Kalau saya nggak bisa, Pak Guru, nggak bisa ilmu bela diri, memang nggak pernah. Ya pernah, cuman nggak nyampe tingkatan yang kayak orang-orang itulah. Ilmu dasarnya pun mungkin sekarang udah lupa. Dulu pernah ngikutin sekitar tahun 92, 93 kali ya. Di Komplek Darussalam itu dulu ada yang namanya IPSI karate campur silat, itu apa namanya ya bahasanya? Masuk IPSI juga sih dulu, masuk IPSI. Dulu campur ada jurus tai chi, campuran karate gitu. Pernah dulu sampai kita ngikutin long march dari Komplek Darussalam sampai ke Bandara Samsudin Nur sana yang lama. Jalan kaki jam 2 siang. Matahari panas, aspal nggak pakai alas. Telanjang kaki. Panas matahari jam 2 sampai jam 5 sore.
dengan hari panas, jalan kaki panas, aspal. Baliknya hujannya deras, sepanjang jalan hujan deras. Waduh, bagaimana itu? Kontrol fisik. Nah, sempat. Jadi intinya bela diri adalah menjaga hati. Karena apa? Karena pencak silat juga bagian daripada ibadah sunnah. Ya. Jadi para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam dulu yang paling jago ilmu bela diri di zaman Nabi itu siapa? Siapa yang tahu? Yang paling jago ilmu bela diri di zaman Nabi siapa? Sahabat. Ada yang tahu? Angkat tangan. No. Sayyidina Ali. Oh, udah. Jadi kalau orang-orang pencak silat pasti tahu, ya. Figur Sayyidina Ali bagaimana kehebatan beliau dalam ilmu bela diri. Bahkan setiap orang yang melaksanakan ilmu bela diri, melakukan ilmu bela diri, mempelajari ilmu bela diri, itu hampir rata-rata tawassul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya. Mungkin begitu guru ya. Tadi sempat ngomong kepada Mas Dur ya. Tolong setelah selesai acara ini kita mau lihat praktek sepasang anggota IFSI untuk melakukan duel. Mudah-mudahan bisa diizinkan setelah selesai acara praktekin. Yang tingkat berapa nih sabuknya? Sabuk apa? Sabuk hitam apa sabuk? Sabuk merah. Sabuk merah ya. Nah, praktekin. Jadi coba yang satu, tapi ini yang pure ya, yang pure. Coba praktek aja. Satu nggak pakai zikir, satu pakai zikir. Bisa, guru. Artinya ngebedain gerakan silat. Kalau sekiranya ilmu bela diri yang jurus biasa, sama jurusnya, tapi yang satu pakai zikir, yang satu kagak. Nah, gimana reaksinya nanti? Ya, ada perbedaan atau enggak nanti? Kita bisa lihat. Ya. Kalau setahu saya ilmu yang bermuara ke Banten itu biasanya pakai zikir nafas. Nah, pakai zikir nafas. Jadi ngikutin kendalinya daripada yang udah masuk, yang ditawasulin siapa. Tetapi tetap fokus. Tetapi ini jalan. Kepengen sih mau lihat. Nah. Tapi coba, mohon maaf, dalam hal zikir juga macam-macam zikirnya, beda-beda, ya, beda zikir, beda cara, tetapi juga beda reaksi. Ini ilmu bela diri. Beda zikir, beda caranya, tapi reaksinya juga beda. Ada yang berpikir pakai zikir nafas, ada yang zikir bil gulub. Zikir bil gulub. Ya. Tawasul sama-sama. Satu pakai zikir nafas, satu zikir bil gulub. Continue. Nah, zikir bil gulub, zikirnya apa dulu? Tergantung. Kalau zikirnya misalnya pakai nafas hu Allah, bagaimana? Kalau nafasnya tarik nafas, turun. Ya, tarik nafas, hu, turun Allah. Ada yang zikir nafas begitu. Nah, ada juga yang zikir bil gulub. Nah, zikir bil gulub ini yang mana zikirnya? Nah, perlu dipelajarin. Ya. Karena pada intinya penguasaan bela diri itu tergantung penguasaan hati. Bukan begitu guru? Tergantung penguasaan hati kita. Kalau sekiranya latihan kita sudah full, ya, hebat. Ketika dites dengan yang pakai zikir tadi, ternyata beda reaksinya. Nah, berarti apa itu? Yang lebih dominan jurusnya apa penguasaan hatinya?
Berarti penguasaan hati. Kira-kira begitu, Guru. Ya, penguasaan hati. Nah, kenapa setiap orang yang melaksanakan bela diri itu melakukan tawasul kepada Rasulullah, kepada Imam Ali bin Abi Thalib, kepada guru-guru kita? Karena sambungnya itu tersambung kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sanad keilmuan bela diri itu. Makanya kita mengkaji ilmu bela diri harus gurunya yang pakai sanad. Jangan yang nggak pakai sanad. Dapat ilmu bela diri dari mimpi, nggak bisa. Dapat ilmu bela diri dari misalnya belampah, ngerti mungkin sebagian ya. Meditasi di dalam gua, terus keluar jadi sakit. Iya. Kita ngaji di sana ilmu bela diri, nggak bisa. Siapa dapat dari? Ya memang Allah banyak memberikan kelebihan kepada hamba. Ada yang dikasih ilmu laduni, ya, ada. Tetapi pada intinya apapun ilmu itu yang sanad keilmuannya itu sampai ke Rasulullah, berarti ilmu itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya gurunya bertanggung jawab. Pertanggungjawaban itu bukan cuma di dunia, hati-hati. Di akhirat juga akan bertanggung jawab. Kenapa? Karena sang murid ini nantinya akan dinasehatin untuk apa ilmu bela diri ini digunakan, kemana arahnya digunakan, apakah akan memberi manfaat kepada masyarakat ataukah memberi mudarat. Kalau sekiranya kita ngaji ilmu bela diri cuma buat jago-jagoan, mending kita bawain ayam aja sekalian. Ayam itu dari lahir udah jago. Ayam dari lahir udah jago. Nah, kita mau jago-jagoan ilmu bela diri, nggak bisa. Jadi pada intinya kita mengkaji ilmu bela diri. Niatkan, tanamkan di dalam hati adalah sebagai kewajiban atas diri kita di dalam membela diri. Kewajiban pada diri kita sendiri. Ketika kita dizolimi orang, kita berhak untuk membela diri. Atau misal kita di rumah ada yang menyerang, maling, perampok segala macam, nah, itu akan berfungsi. Jadi manfaat ilmu bela diri. Tanamkan niat semata-mata kecintaan kepada diri dan mengikuti sunnah Nabi. Mohon maaf, mungkin guru-guru kita udah ngajarin begitu, santri-santrinya nih. Dari awal nih, melanjut kepada tahapan-tahapan berikut, semata-mata untuk menjaga ikuti sunnah. Nah, kalau niat kita ikuti sunnah Nabi, berarti harus disesuaikan dengan ajaran Nabi. Kalau silatnya nanti melenceng, tiba-tiba ngerampok orang dipakai, tiba-tiba ngancem orang, tiba-tiba mukulin orang, itu udah keluar daripada sunnah Nabi. Berarti nggak ada nilainya. Makanya banyak hal yang dilakukan di dalam perjalanan ilmu bela diri. Ada yang puasa, ya, ada yang meditasi sekian lama, 40 hari. Nah itu. Kemudian dalam hal mencintai diri, dalam hal mencintai Nabi, tidak terlepas pula kita sebagai seorang anak adalah mencintai kedua orang tua. Adapun hal-hal yang kita lakukan dari tadi pagi, dari tadi siang sampai di malam, mudah-mudahan semuanya akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menjadi ibadah anak-anak kita juga, kepada hasil daripada pahala daripada melaksanakan sunnah
akan menjadi keberkahan pula kepada kedua orang tua kita yang sudah lebih dulu mendahului kita. Mudah-mudahan keberkahan itu sampai kepada mereka di alam barzakh, di alam kubur, sampai kepada membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sudah ngantuk kan enggak? Harinya nyaman apa hujan-hujan ini. Sambil Bapak jam nyala. Nah. Kemudian daripada yang dilaksanakan pada malam hari ini, itu haul daripada sesepuh pencaksilat perguruan ini, haul daripada Haji Muhammad Sukmanandar bin Sampan HS, dan juga haul dari Abdurrahman bin Qadir. Insya Allah mereka hadir di malam. Mereka bangga, mereka senang sama anak-anaknya, sama anak cucunya yang selalu mengikut mereka. Bahkan kemungkinan besar juga santri-santrinya juga melaksanakan tawasul kepada sepuh-sepuhnya yang ada di sini. Bagaimana tidak bahagia mereka. Selalu diingat, selalu dikenang. Nah itulah kenapa ilmunya menjadi manfaat. Sekalipun itu hanya dilihat cuman ilmu bela diri. Apa sih? Gak ada zikir apa-apa. Dibilang, dilihat mata doang. Coba antum jalanin. Pasti yang namanya ilmu bela diri itu pasti pakai zikir, pasti pakai tawasul. Artinya semuanya bernilai ibadah. Jangan kita memandang ibadah itu hanya dari tasbih, tasbih, titik-titik tasbih. Bukan itu ibadah. Karena yang namanya ibadah itu apa? Yang namanya ibadah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara dan jalan yang sesuai dengan ajaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkenaan dengan kecintaan diri tadi, berkenaan dengan lahirnya maut, lahirnya baginda Rasul, berkenaan dengan lahirnya siapa baginda Rasul yang bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa orang-orang di luar daripada Muslim atau orang-orang di luar, orang-orang yang disebut kafir, mereka tidak mengingkari, mereka tidak mencintai, mereka bahkan mengingkari kelahiran daripada Nabi. Karena apa? Di dalam kitab Injil disebutkan, ismuhu Ahmad, namanya adalah Ahmad. Jadi para umat-umat terdahulu itu memang banyak yang menantikan. Umat-umat terdahulu banyak yang menantikan kelahiran Nabi, itu banyak. Tetapi apa? Di dalam kitab-kitab mereka itu macam-macam namanya. Ada yang namanya Ahmad, ada yang namanya siapa, yang lain sesuai dengan ajaran-ajaran kitab terdahulu. Ketika lahir bernama Muhammad. Nah disitulah mereka banyak menampik, banyak menentang. Kenapa dikatakan Ahmad? Karena orangnya belum lahir. Orangnya belum lahir. Makanya dikasih nama Ahmad, diberitakan namanya Ahmad. Kalau dikasih nama Muhammad di dalam kitab Injil, berarti orangnya udah lahir. Gitu. Yang tahu ilmu sorok, ilmu nahu pasti ngerti. Gitu. Nah itu makanya ketika ditentang. Kenapa? Kok namanya Muhammad yang lahir? Sedangkan di dalam kitab sebelumnya adalah Ahmad. Berarti nggak sesuai sama kitab. Nah itu banyak pertentangan. Makanya kalau sudah lahir Muhammad, jangan pakai ilmu Ahmad. Sholat sebagaimana sholatnya Ahmad. Ahmad itu belum lahir. Kalau sholat pakai Ahmad, macam-macam. Itu namanya tanpa kepala. Hati-hati. Sholatnya Ahmad, tidak bisa. Itu sebelum lahir. Kalau udah lahir Muhammad, berarti pakai
Pakai Muhammad. Siapa sholat? Yang menerima sholat siapa? Muhammad apa Ahmad? Yang menerima sholat pada saat Isra Mi'raj Muhammad apa Ahmad? Muhammad, hati-hati. Banyak ada sebagian orang yang pakai sholatnya begitu. Nah, hati-hati. Kenapa? Muhammad itu sudah nama yang disempurnakan. Di dalam rangka maka lahirnya Muhammad itu menghapus daripada berhala-berhala di dalam diri, bukan cuma berhala di sekeliling Ka'bah. Hati-hati. Mata kita kalau nggak pakai pandangannya kepada siapa tadi? Udah, itu aja. Hati-hati. Makanya harus dikaji ilmunya. Harus dikaji ilmunya, mengenal diri, harus dikaji supaya tahu. Jangan nanti mata kita jadi berhala, Lata dengan Uzza jadinya. Hati-hati. Satunya mana? Ketika lahir Muhammad, hancur berhala sekeliling Ka'bah. Maksudnya apa? Maksud hancur berhala itu yang mana? Tidak ada lagi pengakuan di dalam diri. Hati-hati. Yang sholat siapa? Yang puasa siapa? Yang zakat siapa? Yang pergi haji siapa? Yang melaksanakan ibadah siapa? Tanamkan di dalam diri. Tapi jangan dibicarakan di depan umum. Cukup, insya Allah yang tua-tua pada ngerti. Ya, itu. Tanamkan betul-betul di dalam diri. Jangan sampai kita